Nah dokter, tadi kita udah ngebahas tentang beberapa manifestasi penyakit-penyakit yang penyakit sistemik yang ada di rongga mulut kita gitu ya dokter. Ternyata lumayan banyak ya yang mempengaruhi gitu ya. Jadi harus hati-hati dan benar-benar sangat harus teliti. jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Iya, keseluruhan. Betul. Normalnya tuh berapa bulan sekali sih dokter kita untuk periksa gigi? Entah itu ada masalah atau enggak gitu. Oh ya, harus normalnya sih sekali 6 bulan atau minimal sekali setahun kita harus ke dokter gigi, harus ngecek ya. Walaupun nggak ada gigi berlubang, tapi kan nanti ada karang gigi. Iya betul. Nah, ntar ada kondisi gusinya juga bisa dilihat kan. Walaupun nggak hanya gigi berlubang, jadi dari segi gusinya, dari segi misalnya gigi goyang gitu kan, atau dari laju alir saliva gitu kan, apakah misalnya suka mulutnya kering, atau dari bau mulutnya gitu kan. Jadi harus rutinnya sih 1 kali 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali ya. Itu ada atau tidak ada masalah yang kita rasain gitu ya dokter ya. Oke, tetap wajib. Nah, biasanya tuh untuk gigi ini kita punya satu dokter khusus atau kita boleh ganti-ganti dokter sih sebenarnya dok? Sebenarnya boleh sih ganti-ganti dokter, mana yang cocok aja gitu kan. Iya, karena tapi sebaiknya kalau misalnya udah ke satu dokter itu, apalagi kalau melakukan perawatan ya, misalnya perawatan saluran akar atau perawatan behel misalnya, bagusnya ke dokter yang bersangkutan, ke dokter awal tempat dia pertama kali datang gitu. Karena si dokter ini yang tahu kan, dia punya rekam medis, catatan medis, misalnya dia lagi perawatan saluran akar, minggu ini obat apa yang dikasih ke dalam giginya gitu kan, kan si dokternya yang tahu. Kalau misalnya ke dokter lain, ntar dokternya nggak tahu riwayat perjalanan penyakitnya sampai mana. Gitu juga dengan kayak pasang behel. Nah, ngomong-ngomong soal behel nih dok, sebenarnya behel ini hanya untuk estetik atau memang ada keperluan secara medisnya nih dokter? Ya sebenarnya ada keperluan medis ya. Kalau estetis, saya rasa malah nggak ada di kalau untuk kebutuhan estetis ya. Cuman kalau misalnya ada keperluan medis, itu kan misalnya kita memperbaiki gigi-gigi yang berjejal, gigi-gigi yang susunannya memang kurang beraturan kayak gitu ya. Nah, jadi dengan behel itu kita bisa memperbaiki susunan gigi yang berjejal atau tidak beraturan itu tadi ke susunan yang sebenarnya. Jadi misalnya ada gigi yang agak miring, nah itu bisa diluruskan dan diarahkan ke lengkung rahang yang sebenarnya. Jadi nanti susunannya memang benar-benar susunan gigi yang ideal nanti. Ya. Nah, sekarang kan perawatan gigi cukup hits ya dokter ya. Yang bikin inilah bikin itulah. Nah, kalau di Bukit Tinggi sendiri pasien-pasien dokter sendiri cukup banyak nggak sih yang datang ke dokter terus minta untuk giginya di veneer lah, diapain gitu misalnya dokter? Kan niru-niru artis kalau kita biasanya ya kan. Ngeliat artis pakai apa kita pengen. Kita pengen juga gitu ya. Biar kayak artis juga kali ya. Biar kayak artis Lumayan banyak sih sebenarnya yang minta giginya diputihin, di bleaching, atau bikin gigi kelinci atau di veneer gitu kan. Sah-sah aja selagi pasiennya mau dan kondisi giginya juga tidak terlalu banyak bermasalah. Kalau misalnya giginya bagus, maksudnya keadaan rongga mulutnya bagus, oral hygiene-nya bagus, si pasiennya bisa menjaga oral hygiene secara baik, itu kalau misalnya dia mau bikin veneer atau mau bleaching itu boleh-boleh aja gitu, asalkan harus bisa menjaga kebersihan rongga mulutnya. Jangan nanti habis di veneer nggak bisa jaga kebersihan rongga mulut, jadi nanti veneernya jadi cepat kuning ataupun gampang lepas gitu kan. Oh, jadi ternyata kalau kita ada perawatan ekstra, ternyata untuk maintainnya juga harus ekstra ya dokter? Iya, harus ekstra juga kan. Bener-bener. Dan untuk dokter sendiri sudah melakukan itu, maksudnya alat-alatnya kita sudah lengkap untuk bisa sampai ke veneer segala macam gitu dokter ya? Kalau veneer untuk di Bukit Tinggi, sebenarnya bisa-bisa juga, karena nanti labnya kan nanti kita kirimnya ke Jakarta.
gitu. Iya, kalau veneer yang secara indirect ya. Iya. Tapi kalau veneer direct bisa dikerjakan di klinik atau di gitu ya. Oke. Nah, dokter, aku mau ke pertanyaan dulu nih, dokter ya. Ini pertanyaan dari Selfie, dokter di Bukit Tinggi ya. Iya. Selamat siang, dokter. Saya mau tanya nih, wajibkah cabut gigi yang goyang di bagian paling belakang? Kalau tidak dicabut, susah sekali makannya nih, dok. Gimana sarannya? Terima kasih, dokter. Oke. Jadi kalau giginya goyang di bagian belakang itu sebenarnya nggak apa-apa dicabut. Oke. Karena nanti pertama kan susah makan. Iya. Yang kedua nanti tempat berkumpulnya sisa-sisa makanan. Karena nanti kan gigi yang paling belakang itu biasanya agak susah proses pembersihannya. Betul. Sikat gigi juga jarang nyampe kan ke bagian belakang gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya memang udah goyang, tidak bisa dipertahankan lagi, dan posisinya pun kalau misalnya miring, itu sebaiknya memang harus dicabut. Iya, biar nanti sisa makanannya juga tidak menumpuk di bagian sana. Terus proses pembersihannya juga bagus gitu. Jadi kalau misalnya giginya goyang dan mengganggu, sebaiknya memang harus dicabut. Tapi setelah itu harus dipasang gigi palsu nggak, dokter? Karena gigi paling belakang kan bergunanya untuk makan, untuk gigit gitu ya. Kan gigi geraham itu ada 3 ya. Ada geraham. Kalau di kedokterannya molar 1, molar 2, molar 3. Nah, jadi kalau molar 3 yang dicabut, sebenarnya nggak diganti pun juga nggak apa-apa. Masih ada molar 1 dan molar 2 untuk proses pengunyahan. Kecuali emang udah habis ya, dokter. Kalau udah habis, ketiga-tiganya baru diganti. Iya. Gantinya boleh 1 atau 2 aja nggak, dokter? 1 boleh, boleh. Gitu ya. Atau keduanya juga boleh. Tergantung kebutuhan lah ya. Tergantung kebutuhan nanti. Tergantung lihat lengkung rahangnya juga. Kalau misalnya lengkung rahangnya kecil, dibikin sampai molar 2 juga susah kan nanti. Malah kegigit nanti pipinya. Nah, dokter, ini sekaitan dengan umur yang semakin bertambah gitu ya, dokter ya. Ada pengalaman di beberapa orang tuh bapak-bapak nih giginya tuh makin turun gitu, dokter. Itu bisa terjadi nggak sih, dokter, sebenarnya? Iya, bisa. Memang secara alamiah atau gimana? Iya, secara alamiah. Memang secara alamiah gigi itu butuh kontak. Maksudnya gigi itu harus ada kontaknya agar tetap berada di posisinya. Kalau misalnya giginya itu tidak ada kontaknya, misalnya kayak kasus orang tua ya, misalnya gigi atasnya masih ada, sedangkan gigi bawah udah nggak ada. Nah, jadi lama-lama si gigi atas itu akan turun mencari kontaknya. Kalau misalnya tidak dibuatkan gigi palsu, lama-lama dia akan ekstrusi, akan turun mencari kontaknya. Dan gigi-gigi samping-sampingnya di tempat yang kosong itu dia nanti akan bergeser tuh. Jadi ruangnya akan menyempit, jadi posisinya berantakan kan? Posisi berantakan, sisa makanan mudah numpuk, malah timbul masalah baru lagi nanti. Makanya itu gigi tuh kayak berpasangan atas bawah gitu ya, dokter ya? Berpasangan atas bawah. Supaya dia bisa saling membantu, menopang satu sama lain. Asik. Bener. Gigi aja ada pasangannya ya, dokter ya? Dokter udah ada. Jadi nih, siapa tahu ada sahabat kreatif yang nanya, cuma malu untuk WA gitu. Ntar pertanyaannya jawabannya ntar ada langsung sesi tersendiri kayaknya. Sesi tersendiri aja. boleh. Nah, tadi itu tentang umur yang memang mempengaruhi juga sama gigi. Terus kalau tentang gigi palsu nih sekarang, dokter, kan gigi palsu ada juga tuh yang pasangnya permanen. Ada juga yang pasangnya bisa dicopot. Nah, itu yang lebih baik yang mana, dokter? Sama-sama baik, tergantung kebutuhannya. Jadi kalau gigi yang lepas pasang itu ada kelebihannya kan, jaringan tempat jaringannya bisa beristirahat. Nanti kan kalau malam yang gigi palsunya bisa kita lepas, dibuka. Jadi ada kesempatan jaringannya untuk beristirahat. Kita juga bisa membersihkan gitu kan. Nah, kalau gigi yang cekat itu kelebihannya dia lebih estetis. Yang pertama kan biasanya untuk gigi-gigi bagian depan itu yang cekat. Kalau gigi belakang juga bisa sebenarnya cekat. Terus kalau untuk dari segi biaya, kalau gigi yang tiron yang cekat itu biasanya biayanya jauh lebih mahal dibandingkan yang gigi yang bisa dilepas pasang. Sebenarnya ada kalau ditanya kelebihannya, ada kelebihan masing-masing antara gigi yang bisa dilepas atau yang cekat gitu. Tergantung kebutuhannya nanti. Kalau pasiennya yang nggak mau ribet misalnya kan, pakai aja gigi yang cekat, nggak apa-apa. Tapi itu tahan ya, dokter ya, kalau yang tipenya cekat gitu ya? Tahan. Biasanya nanti, sampai berapa tahun tuh, dokter? Sampai kalau misalnya biasanya nanti kalau misalnya lepas
itu karena masalah semennya sih nanti. Nanti kan kalau gigi tiruan cekat itu gigi yang asli itu akan dikecilkan. Iya. Kita kecilkan dikit, nanti kita cetak, nanti kita kirim ke lab, nanti baru ada mahkota baru tuh. Nah, mahkota yang baru itu kita semenkan ke gigi yang asli. Nah, biasanya kalau masalahnya itu dari misalnya semennya udah lama kan jadi gampang lepas, nanti kita semen ulang lagi. Oh gitu ya, jadi ada perawatan berkalanya lah gitu ya dokter ya. Oke deh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah kita bisa mengatasi karang gigi tanpa ke dokter? Nah, ini pertanyaan dari Wiwi, dokter di Pintu Kabun. Oke. Mengatasi karang gigi tanpa ke dokter. Iya. Secara mandiri di rumah aja. Pakai apa dong? Pakai paku mungkin. Paku beton nih kayaknya dokter. Parah ya. Jadi kalau untuk karang gigi itu sebenarnya harus ke dokter gigi untuk membersihkannya, karena kita ada alat untuk membersihkan karangnya ya. Iya. Kalau untuk secara manual sebaiknya jangan dilakukan, karena kalau misalnya kita pakai benda-benda yang belum tahu steril apa enggak kan, nanti kalau misalnya luka malah jadi masalah yang lain, bisa jadi tetanus atau apa kan. Nah, jadi lebih baik kita ke dokter gigi, membersihkan karang gigi atau scaling namanya ya. Scaling. Nah, itu kita ada alatnya. Kita juga alat di klinik atau di rumah sakit kan lebih steril, dibersihkan terus, disterilkan terus. Nah, jadi karena karang gigi itu dia melekat kuat ke gigi. Iya, betul. Ya, melekat kuat. Bisa ya dokter ya? Padahal kan itu kayak bekas makanan ya? Enggak, karang gigi itu sebenarnya terbentuk dari plak yang sudah lama mengeras. Jadi di gigi kita itu, di permukaan luarnya itu ada sebuah sebuah lapisan namanya. Kalau misalnya kita jarang menyikat gigi atau menyikat giginya cuma 1 kali sehari, atau menyikatnya 2 kali sehari tapi tekniknya nggak benar, plak itu nggak terangkat. Nah, lama-lama plaknya numpuk jadi keras, jadi karang gigi. Si karang gigi itu dia tidak akan lepas walaupun udah disikat gigi. Harus ada alat khusus untuk melepaskan karang gigi dari permukaan gigi. Gitu. Baiklah dokter. Jadi memang nggak bisa kita lakukan secara mandiri juga ya, benar-benar. Memang harus di dokter gigi. Ya. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah membersihkan karang gigi nih dokter, apakah kemungkinan untuk munculnya itu masih tetap besar gitu dokter? Karang gigi itu pasti akan terbentuk. Maksudnya sebersih-bersihnya rongga mulut itu kalau misalnya makanya kita disuruh ke dokter gigi sekali 6 bulan. Biasanya dokter giginya akan ngelihat tuh apakah karang giginya udah terbentuk atau enggak. Karena nanti kan di sulkus, maksudnya ada bagian gigi yang dekat ke gusi itu kan dia selalu mengeluarkan cairan ya. Betul. Cairan sulkus namanya. Cairan sulkus itu juga bisa tempat salah satu faktor bukan faktor penyebab, faktor yang memperburuk terjadinya karang gigi gitu. Jadi karena karang gigi itu munculnya di bagian sana. Iya betul. Makanya tuh dia dari bawah ya. Dari bawah ke atas. Dari gusi kita dari gitu gusi, ya. Iya. Lebih ke subgingival dulu, nanti baru ke atasnya gitu ya. Baru jadi, ke supragingivalnya. Makanya tetap harus periksa juga ya sekali 6 bulan karena walaupun kita udah bersih secara sikat giginya mungkin yang nggak kelihatan sama kita ya dokter ya. Iya. Benar-benar. Apa efek jangka panjangnya dokter dari si karang gigi ini? Efek jangka panjangnya bisa bikin gigi goyang, bisa bikin gigi copot sendiri. Karena karang gigi itu dia ada bakteri, ada kan isinya bakteri itu, bakteri jahat. Nah, kalau bakteri itu nanti akan menginvasi, maksudnya akan terus masuk ke dalam, sehingga nanti kan gigi itu melekat ke tulang ya. Nah, jadi perlekatannya itu namanya serabut periodontal. Nah, kalau misalnya karang giginya banyak, nanti akan menekan atau bakterinya juga makin lama makin mengikis si serabut periodontal. Kalau misalnya udah sampai serabut periodontalnya tinggal sedikit, otomatis gigi jadi goyang kan? Gitu ya. Jadi itu efek jangka panjangnya ya efek dokter. Jangka panjangnya. Dokter nih kali ini ada Anis dokter ini di Guguk Randah. Anis mau tanya nih tentang warna gigi nih. Assalamualaikum dokter. Iya, waalaikumsalam. Gimana cara memutihkan gigi secara alami karena pakai
pasta gigi yang pemutih pun nggak bisa dokter, selain di veneer gimana caranya? Iya. Selain di bleaching ya sebenarnya. Oh bukan di veneer, Iya di bleaching. Kalau mutih itu bleaching. Veneer itu apa sih dokter? Kita membentuk gigi postur giginya lebih baik lagi gitu. Iya, itu veneer. Veneer ya. Kalau bleaching itu proses pemutihan gigi. Kalau secara alami, iya. Gimana ya? Sebenarnya warna gigi itu memang agak putih kekuningan. Memang ya dokter. Memang warnanya. Iya, nggak ada yang putih banget. Karena warna gigi yang putih kekuningan itu merupakan refleksi dari dentin ke email. Karena warna dentin kita kan gigi itu ada 3 lapisan tuh nanti. Ada lapisan email, ada lapisan dentin sama pulpa nanti kan. Nah si dentin ini dia warnanya memang putih kekuningan. Jadi kalau email dia kan warnanya lebih transparan. Nah kalau misalnya dentinnya agak tebal, jadi otomatis warnanya tuh lebih agak kekuningan. Iya. Jadi kalau misalnya diputihkan pun mau pakai pasta gigi gimana juga kalau misalnya memang warnanya segitu ya segitu. Oh gitu ya. Kalau iya. Jadi tuh maksudnya bukan pengaruh dari kebersihan atau ini kita ya dokter ya? Iya nggak apa-apa. Yang penting giginya tetap sehat, nggak ada berlubang. Jadi kalau warnanya agak kuning nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk segi estetis, kalau mau diputihkan boleh, nggak apa-apa. Nah tentang gigi berlubang nih dokter, aku nih mau sedikit bangga gitu ya dokter ya. Jadi kemarin habis scaling di salah satu dokter di Bukit Tinggi, terus pas diperiksa dokternya bilang, oh bagus ya giginya nggak ada lubangnya. Padahal umurnya aku udah lumayan ya dokter. Masih 17 gitu ya. Ya Allah, berapa tahun yang lalu itu ya. Udah lupa bahkan tuh 17-nya kapan ya. Nah jadi apakah itu dari memang karena dulunya tuh dari dulu tuh nggak suka makan yang manis-manis dokter? Apakah karena itu atau karena apa ya kira-kira dokter? Jadi maksudnya kita bisa share ke yang lain juga nih. Iya. Gitu loh. Ya sebenarnya bagus. Kalau gigi kita nggak ada lubang, artinya kondisi oral hygiene di rongga mulut kita itu bagus. Iya. Kemudian sebenarnya kan penyakit atau maksudnya gigi berlubang itu kan banyak faktornya yang menyebabkan gigi berlubang. Nah, kalau misalnya gigi kita tidak ada berlubang berarti yang pertama oral hygiene bagus. Yang kedua laju alir saliva itu juga bagus. Maksudnya air ludah kita juga produksinya bagus gitu. Karena air ludah kan juga membantu proses self cleansing. Maksudnya dengan air ludah laju alirnya bagus, jadi kebersihan rongga mulut juga tetap terjaga. Artinya mulut tidak kering. Kalau misalnya mulut kering, bakteri gampang berkembang. Karena di saliva juga ada antibakterinya juga kan, antibakteri, antifungal juga ada di komposisi saliva kita. Saliva itu air ludah ya. Terus kalau misalnya bagus, cara penyikat gigi juga bagus berarti. Iya. Banyak sih faktor penyebabnya. Banyak ya dokter. Kalau aku mikirnya sih yang lain kayaknya nggak terlalu terperhatikan. Tapi apakah karena memang dari kecil tuh nggak suka makan manis gitu ya? Iya bisa jadi juga. Makan manis itu seberapa banyak sih pengaruhnya dokter? Kalau nggak apa-apa kita makan manis terus nanti gosok gigi bersih kan nggak masalah apa-apa, ya? Nggak apa-apa. Kayak makan permen segala macam gitu ya? Makan permen, sikat gigi habis itu nggak apa-apa. Iya benar. Memang harus dianjurkan sikat gigi atau kumur-kumur dulu gitu. Kumur dulu, iya benar-benar. Itu kan cuma kayak cara orang tua nakut-nakutin anaknya aja ya, biar ntar giginya berlubang. Sebenarnya nggak apa-apa makan manis. Nggak apa-apa ya. Yang penting habis makan manis kita harus segera kumur-kumur atau sikat gigi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, benar banget. Cara yang benar itu kayak gimana dokter? Kita ingetin lagi nih ke sahabat kreatif. Kalau cara yang benar menyikat gigi itu perhatikan durasinya 2 menit minimal ya. Minimal 2 menit. 2 menit terus si sikat giginya juga harus yang lembut. Jangan yang terlalu keras karena nanti bisa mengerosi si gusi. Gusinya jadi terkikis. Kirain kalau yang keras bisa lebih bersih dokter, enggak ya? Terus tekniknya itu dari gusi ke gigi. Jadi kalau rahang atas itu dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, bawah ke atas. Tekniknya. Tapi jangan ini ya secara horizontal. Nggak boleh horizontal. Nggak boleh horizontal, harus vertikal atau gerakan memutar. Jadi atas bawah atau gerakan memutar. Seluruh permukaan gigi harus disikat. Gusinya juga boleh gusinya agak dipijat dikit ke arah gigi agar si gusinya tetap menutupi si CEJ-nya ya. Bagian servikal gigi harus tertutup sama si gusi karena kalau misalnya terbuka
itu bikin gigi ngilu. Gitu. Terus seluruh pembukaan gigi disikat, gusinya juga harus bersih, kemudian lidahnya juga harus disikat. Lidah juga disikat. Lidah disikat karena penyebab bau mulut itu 70% itu di lidah. Oh, di lidah. Sisa-sisa makanan. Sisa makanan penumpukan itu di sepertiga lidah bagian belakang. Jadi memang harus disikat, harus bersih. Kalau misalnya lidahnya bersih, insya Allah nggak akan bau mulut. Makanya kita dianjurkan gosok gigi tuh mau tidur ya dokter ya. Iya, malah mau tidur biar pagi semerbak ya kan wanginya ya kan. Makanya. Jangan kalau pagi-pagi, aduh, nauzubillah min dzalik tuh ya. Oke deh. Nah kali ini dokter kita mau ke pertanyaan yang lain dari Nisa dokter. Kata Nisa gini dok, gimana nih mengatasi gigi yang berongga karena patah? Bukan karena copot nih dokter. Apakah ini tidak bisa tumbuh lagi dok setelah patah katanya? Oh gitu. Dilihat umurnya Nisa, kalau misalnya Nisa masih anak-anak, itu kan giginya masih gigi susu. Nah kalau gigi susu itu masih bisa tumbuh, tapi kalau giginya udah permanen, itu nggak bisa tumbuh lagi. Kalau misalnya patahnya sepertiga mahkota, misalnya kan, maksudnya mahkota giginya masih ada, itu masih bisa ditambal. Kalau misalnya patahnya memang udah patah, tinggal sisa akar gitu kan. Itu sebaiknya sisa akarnya dicabut, nanti dibikinkan gigi palsu, kayak gitu. Ya. Pokoknya nanti kalau tergantung kita lihat patahannya seberapa besar. Kalau misalnya masih bisa kita tambal atau perawatan, kita lakukan perawatan dulu, baru kita tambal nanti. Jadi kalau anak-anak masih lebih besar kemungkinannya masih bisa tumbuh gitu ya dokter? Memang akan masih bisa tumbuh. Sampai umur berapa sih dokter gigi kita tuh udah sempurna semuanya gitu? Kalau periode gigi susu itu untuk gigi yang sempurna, itu kan yang terakhir tumbuh itu gigi taring sama gigi premolar ya, yang di sebelah taring yang 2 buah itu sebelum gigi geraham besar. Nah itu kan kalau laki-laki itu sekitar umur 12 tahun tumbuhnya. Kalau perempuan sekitar 11 sampai 12 tahun juga. Jadi itu baru tumbuh sempurna. Terus kalau yang lebih sempurnanya lagi gigi geraham yang paling belakang, gigi molar 3, gigi geraham bungsu kata orang kan. Itu biasanya tumbuhnya sekitar umur 18 tahun ke atas. Umur 18, 19, 20. Empat-empatnya dokter? Empat atas bawah ya. Jadi semuanya di umur dewasa berarti ya dokter ya? Umur dewasa. Nah, itu masih muat ya dokter? Nah itu kan gede tuh. Iya, itu yang sering bermasalah ya. Karena si molar 3 itu kan terakhir tumbuh, otomatis ruangannya kan juga udah kurang ya. Iya, udah kurang, udah sempit. Nah, jadi masalahnya yang paling sering itu tumbuhnya itu sering miring. Sering miring. Nah, kalau misalnya tumbuhnya miring itu kebanyakan akan menyakitkan gigi di sebelahnya gitu. Iya. Nah, kalau dan itu yang harus dicabut. Agak di bedah minor. Molar 3 tadi. Iya, gigi geraham yang paling terakhir tadi harus dicabut ya. Oke. Nah banyak banget nih ilmu-ilmu yang udah dokter kasih ke kita nih, terutama yang paling penting apalagi di masa pandemi ini ya dokter ya. Dokter gimana sih menghadapi masa pandemi ini dengan pasien-pasien yang datang? Itu pakai baju APD juga nggak sih ngadepin pasien? Iyalah, pakai APD. APD level 3. Jadi ketutup, semuanya ketutup. Jadi dari atas. Jadi bisa ngobrol sama pasien dong dokter? Bisa, cuma harus keras. Harus teriak-teriak ya. Iya ibu gimana gitu ya. Kita nafas juga sesak gitu kan. Karena kan pakai masker ini N95 kan. Ya. Dan satu pasien tuh biasanya cukup lama ya penanganannya dokter ya. Iya lumayan. Nah dari mulai kapan nih dokter udah bisa menangani pasien lagi? Kemarin sempat nggak sama sekali ya. Kecuali mungkin yang darurat gitu ya. Sekarang udah bisa kok, udah normal lagi. Ya. Tapi tetap pakai APD lengkap. Pakai APD. Dan pasien juga di screeningnya di luar juga lengkap ya. Iya, ditanya-tanya dulu sama perawat yang di luarnya. Kalau misalnya aman nanti baru bisa masuk ke ruang giginya. Oh gitu. Pertanyaannya seputar apa nih dokter screeningnya? Tentang apakah ada demam, apakah ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID sih sebenarnya. Apakah ada keluar kota berpergian dalam 2 minggu terakhir kayak gitu sih. Gitu ya. Oke, berarti sekarang udah mulai cek suhu juga. Cek suhu juga. Nah, apa nih setelah pandemi ini apa nih pasien yang paling banyak dokter tangani? Gigi berlubang ya. Merata sih sebenarnya gigi berlubang. Kebanyakan mau cabut gigi karena udah misalnya lubangnya udah lama kan.
dari sebelum COVID, terus mau ke dokter gigi ternyata COVID. Iya benar. Nah, giginya jadi ancur-ancur, ya udah akhirnya dicabut deh jadinya. Oh gitu ya. Nah kalau untuk anak-anak nih dokter, misalnya nih anak-anak umur berapa sih giginya mulai copot, gigi susunya itu mulai copot? Tergantung. Kalau misalnya gigi depan, gigi seri itu sekitar umur 5 sampai 6 tahun dia udah mulai berganti. Terus untuk gigi gerahamnya kan nanti copot dulu tuh gigi serinya yang 4 atas bawah itu nanti berganti. Kemudian kan masih ada gigi geraham susu kan. Nah, geraham susu itu untuk pengganti dari gigi premolar dewasa. Gitu. Nah, jadi kan di sebelah gigi taring kita ada 2 buah gigi premolar sebelum gigi geraham. Nah, itu si molar susu itu pengganti dari premolar. Biasanya umur 11 nanti umur 10 atau 11 tahun nanti baru berganti. Berarti di awal-awal itu yang 4 di depan ini ya dokter, 4, atas bawah ya? Sekitar umur 5, 6, tergantung sih, 7 tahun juga ada. 7 tahun juga ada ya. Berarti itu maksudnya nggak pengaruh sama kesehatan ya dokter? Misalnya ini udah umur 6 tahun tapi giginya belum copot gitu, atau mungkin ini umur kecepatan nggak ya copot giginya gitu? Nggak apa-apa ya dokter ya? Yang penting nanti kalau misalnya udah copot duluan terus nggak tumbuh-tumbuh, nanti kan bisa kita suruh ronsen pasiennya. Oh gitu. Kalau di ronsen kan ntar kelihatan benihnya udah sampai mana sih gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah masalah gigi nggak tumbuh-tumbuh ini ada pengaruh dari makanan juga nggak dokter? Karena aku punya sepupu yang anaknya tuh lama banget tumbuh giginya dokter. Tumbuh giginya. Lama. Iya. Kita tanya dulu kalau misalnya gigi susunya copot duluan, misalnya umur 4 tahun dia udah copot. Iya. Karena sebenarnya gigi susu itu merupakan penuntun dari gigi permanen mau tumbuh. Oke. Ya, kalau misalnya penuntunnya udah nggak ada duluan, otomatis si gigi permanennya nggak ada arahan kan mau tumbuhnya kemana. Nah, itu bisa jadi agak lama nanti tumbuhnya. Gitu. Tapi nanti kita ronsen, ntar kan ketahuan nanti si benihnya udah sampai mana. Makanan yang bisa menyehatkan gigi itu sama nggak makanan yang sama menyehatkan tulang dokter? Hampir sama. Hampir sama ya? Iya, karena gigi kan tersusun dari bahan organik dan anorganik kan. Iya. Kayak kalsium itu kan bahan anorganik. Iya. Jadi kalau untuk tulang juga. Jadi makanan yang dianjurkan itu kalau untuk gigi itu makanan yang tinggi kalsium. Terus kalau untuk kebersihan rongga mulutnya sendiri itu makanan yang tinggi serat, yang tinggi air kayak sayuran, buah-buahan gitu kan. Karena kita di rongga mulut itu pokoknya kita harus menjaga keseimbangan pH-nya, keasamannya. Kalau misalnya asam, dia pokoknya intinya kalau asam bakteri gampang berkembang. Nah, gimana cara kita supaya nggak asam? Makanlah makanan yang mengandung basa tinggi kayak sayuran, buah-buahan, air putih. Terus kalau untuk susunan tulang dan giginya itu makanan yang tinggi kalsium, fosfor kayak gitu, kayak susu, daging ikan kayak gitu. Berarti kalau orang ngerokok itu kan bikin mulut asam katanya. Iya. Iya nggak tahu ya. Gitu kan katanya bikin mulut asam kan ya kalau ngerokok dokter. Makanya tuh termasuk ini gigi ya, musuh gigi juga ya. Karena kalau ngerokok lebih ke warna gigi nanti. Warna gigi ya. Karena kan dari warna ininya kan ada warna tambahan di rokok ya. Iya benar. Ada tar, nikotin. Itu bisa bikin hitam-hitam. Terus karang gigi juga jadi gampang cepat. Gitu. Perawatannya gimana dokter kalau untuk yang seperti itu? Kalau merokok sebenarnya kumur-kumur aja. Misalnya habis ngerokok nih, kumur-kumur. Tapi kalau si bahan aktifnya memang udah nempel banget nanti biasanya kita scaling. Atau nanti bisa hilang yang kuning-kuning hitam-hitam itu dokter? Kalau karang giginya hilang, tapi kalau warna giginya akan tetap kuning. Gitu ya. Kalau mau di bleaching boleh di bleaching. Jadi jalannya di bleaching gitu ya dok. Kalau habis itu ngerokok lagi ya kan. Aduh. Percuma aja kan mau di bleaching. Sama aja. Udah keluar duit banyak, ujung-ujungnya tetap dikotorin lagi gitu ya. Dokter, aku juga pernah dengar tuh katanya yang cairan untuk pembersih mulut itu sebenarnya nggak baik untuk mulut kita. Benar nggak dok? Cairan apa nih? Kayak yang mereknya Lips, titik-titik itu. Nah kayak gitu tuh dokter. Sebenarnya tuh gimana sih? Kalau dipakai sering-sering, kalau misalnya keadaan rongga mulut kita nggak ada keluhan gitu kan, sebenarnya nggak pakai obat kumur pun nggak apa-apa. Oke. Ya, tapi kalau misalnya karena keseimbangan
flora normal di rongga mulut kita kalau misalnya kita terlalu sering memakai obat kumur, itu keseimbangan flora normalnya juga jadi terganggu. Oh gitu ya. Kalau misalnya terganggu nanti lebih timbul lagi masalah yang baru kan, kayak misalnya mulut kering. Kalau mulut udah kering nanti bakteri juga jadi gampang berkembang kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya itu tergantung kebutuhan tergantung ya dokter kebutuhan aja. Kalau misalnya memang mau, makanya kalau misalnya untuk menghilangkan bau mulut, lidahnya aja disikat. Dibersihkan gitu. Benar. Ada cara yang lebih gampang sebenarnya. Cara yang lebih gampang, iya. Lidahnya disikat terus banyak minum air putih gitu. Oke deh, gitu ya. Jadi balik lagi ke situ ya dokter ya. Sikat gigi yang baik, ya kan, gigi yang baik, cara yang baik, dengan cara yang benar, waktunya juga harus benar. Iya betul banget. Terus juga waktu sikat giginya adalah habis sarapan dan mau tidur. Itu yang wajib ya dokter. Itu yang wajib. Kalau mau 3 kali boleh. Sekalian sama mandi juga boleh. Pelajaran kita dari kecil soalnya kayak gitu ya dokter. Mandi, sikat gigi. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau nggak mandi berarti nggak sikat gigi gitu ya. Sikat gigi tuh kayaknya tuh ya. Soalnya kalau ngeliat di ini ya, di TV-TV pun kalau film-film luar negeri kan mereka malah lebih mentingin sikat gigi daripada mandi. Karena pagi mereka nggak mandi tapi mereka sikat gigi gitu ya. Nah, sepenting itu mudah-mudahan teman-teman yang dengar kita sekarang juga kesadarannya akan kesehatan gigi bisa sampai ke taraf itu gitu ya dokter ya. Bahwa sepenting itu tuh sikat gigi dan rongga gigi kita rongga mulut kita ini untuk dijaga ya, karena banyak banget efeknya ke penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke deh kalau gitu dokter, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini.